Maka karena permainan yang paling berat dihalalkan menipu. Halal menipu, tapi di dalam satu permainan yang paling berat saja, di lain daripada itu haram menipu. Orang main badminton halal menipu. Kawan di hadapan andaknya bola ke belakang, tajungkang kawan ngapungi. Tidak, kawan di belakang andaknya boleh di hadapan tajungkut kawan ngapungi. Menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi la yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang kami muliakan, utamanya guru kami akhina fillah Al-Ustadz Abdurrahim Al-Hafiz. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan pula beliau senantiasa diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridai Allah dan Rasulnya, amin Allahumma. Serta mudah-mudahan kita berharap kepada Allah barakah daripada beliau pengasuh pondok Husnul Khatimah tersebut ini, kita mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk senantiasa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Serta yang kami muliakan para asatiz wal asatidzah pondok pesantren Husnul Khatimah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, serta mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa membimbing kita dan anak-anak cucu kita, amin ya rabbal. Para tuan-tuan guru, para orang-orang tua kami yang berkesempatan hadir, yang pada malam hari ini mohon maaf kalau tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para hadirin wal hadirat sekalian, Bapak Ibu, jamaah perayaan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh barakah ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillahi rabbil alamin, dengan takdirnya kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermujalasah di pondok pesantren Husnul Khatimah ini. Mudah-mudahan barakah hadirnya kita
Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita. Amin Allahumma. Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tua kita. Amin Allahumma. Di samping itu mudah-mudahan barakahnya Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita yang halal yang barakah. Amin Allahumma. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai anak cucu yang saleh dan salehah, serta mudah-mudahan pula barakah daripada berkumpulnya kita di malam yang mulia ini di pondok pesantren yang Raudhah min Riyadhil Jannah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sekalian bala dan musibah, serta ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita malaikat Israel, lalu kita menutup mata yang terakhir kali, mudah-mudahan meninggalnya kita, orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Salawat berangkaikan salam, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan salawat ini kepada baginda kita Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Terima kasih waktu yang diberikan kepada ulun. Ulun hendak berbicara apa lagi nih? Ya, pengajian sudah lengkap di sini. Ya dah, hendak berbicara tauhid, aqidul iman sudah dibaca. Hendak berbicara fikih, sudah Sabilal Muhtadin dibaca. Ini sudah ada kurang lagi nih. Ya, jadi ulun datang ke sini bukan memberikan mauizah, tidak, tetapi ngalap barokah di wong Jawa. Hadir ke sini semata-mata ulun bersilaturahmi kepada perguruan, pada saudara-saudara sekalian, sekaligus ulun ingin mendapatkan barokah daripada guru kita. Itu cuma niat, ya dah. Tapi karena diberikan kesempatan oleh panitia, ya sedikit banyak balighu'ani walau ayah, sampaikan olehmu walaupun seayat, ya. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang pas. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, tiba bulan Rajab yang mulia. Ini bulan yang penuh barokah. Kenapa ulun katakan bulan ini bulan yang penuh barokah? Karena baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah sahibul barokah. Beliau itu khatamun nabiyyin. Beliau itu penghulunya para nabi. Namun ketika berjumpa kepada bulan Rajab yang mulia, beliau menadahkan tangan dan meminta kepada Allah barakah daripada bulan Rajab ini. Jadi luar biasa bulan Rajab ini sebenarnya. Apa kata baginda kita Rasulullah? Allahumma barik li fi Rajab wa Sa'ban wa balligh Ramadan. Kata Rasulullah, ya Allah, berkahi aku pada bulan Rajab, berkahi aku pada bulan Sa'ban, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Ini doa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sahibul barakah, masih lagi berdoa. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, luar biasa ini bulan Rajab ini. Apa itu barakah? Itu apa? Barakah itu yazidu fil khair, bertambah-tambah kebaikan, itu barakah. Ra'aitu fi lailatil mi'raj nahran. Kata Rasulullah, saat aku dimi'rajkan, aku melihat sebuah sungai.
Apa itu sungai? Ma'u ahla minal asal. Airnya itu kata baginda kita Rasulullah lebih manis daripada madu. Coba bayangkan, itu sungai yang dilihat oleh baginda kita Rasulullah ketika Isra, airnya itu lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salaj, dan lebih dingin daripada es. Wa atyabu minal misik, dan wanginya itu lebih wangi daripada minyak misik. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa air ini? Yang tadi airnya itu lebih manis daripada madu. Kemudian airnya itu lebih dingin daripada es, harum daripada minyak misik. Untuk apa? Untuk siapa ini? Kata Rasulullah. Kata Jibril menyebutkan, liman shalla 'alaika fi Rajab. Bagi orang yang bersalawat kepada engkau ya Rasulullah pada bulan Rajab. Nah, jadi barakah bulan Rajab ini bisa kita raih, di antaranya banyak-banyak membaca salawat. Orang yang banyak membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah, kelak di hari kiamat orang itu akan menikmati yang namanya macam mana manisnya itu madu, lebih manis daripada madu. Coba Bapak Ibu bayangkan, madu itu manis lah. Manis itu madu. Madu asli itu manis. Manis madu asli itu. Ya tak? Memang madu ini ada dua, ada asli, ada palsu. Nah, itu kalau bicara masalah madu. Macam mana ciri madu asli Ustaz? Madu asli ini mudah, cara mengetahuinya mudah. Kalau bawa bulik, pecah piring. Nah, itu madu asli lah toh. Jujur Bapak. Bawa bulik ke rumah, pecah piring, kuantan tapalanting. Nah, itu madu asli. Tapi kalau madu tawon yang asli, itu madu tawon asli. Ya ma'asyiral hadirin yang kami muliakan. Itu bulan yang mulia pada malam hari ini, bulan Rajab, itu penuh barakah. Rasulullah sendiri mengalap barakah daripada bulan Rajab. Ya, bahkan Rasulullah dikatakan sahibul barakah. Rasulullah itu jangankan Rasulullahnya, namanya saja barakah. Itu Rasulullah. Diceritakan dalam kitab I'anatul Talibin. Singkat cerita, nanti di hari kiamat itu ada orang yang beriman, namun karena banyak dosa diazab terlebih dahulu oleh Allah. Setelah diazab bagaimana kadar dosa yang dia miliki, kemudian Allah bebaskan. Saat Allah bebaskan, lalu ditampakkan oleh Allah surga. Orang tadi yang bebas daripada neraka itu berbondong-bondong, berdadasakan hendak masuk surga. Menjauh kepada mau antri, hendak pada dahuluan. Kenapa? Karena sudah bebas daripada neraka, hendak masuk ke surga. Lalu kata malaikat, nanti dulu di absen dulu, jangan berdadasakan. Ya, kalau kita di dunia ini absennya waktu sekolah itu hurufnya dan huruf A, ngaran A, imbak A habis, ngaran B, C sampai terakhir. Kalau nanti di hari kiamat absen ketika dia diazab kemudian bebas, absen siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga? Absen namanya itu siapa yang ada nama Muhammad di dalamnya. Nah, juga. Jadi barakah nama Muhammad nih. Jadi kalau kita punya anak, mohon maaf, kasihlah nama Muhammad kalau laki-laki. Ya dah. Maka dalam sebuah hadis ada dikatakan, apabila kita nih punya anak 3 laki-laki, lalu tidak ada salah satu yang dinamai Muhammad, maka termasuklah orangnya itu orang tuanya jahil. Arti jahil itu pada mau ngaji lah kayak itu. Nah, ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, itu nama saja barakah. Nama baginda kita Rasulullah barakah. Kami ini Muhammad Amin ini kada tentu barakah belum. Apalagi kalau ibu-ibu nih, boleh kena amin disambut. Ada berbagai laki. Ya Bu. Kada berkah karena nama kami buahai. Kalau berkah, yakin kalau berkah. Coba kayak boleh. Ya, amin. Mau bernomai lagi. Bisa ditutupi pintu ya Pak ya. Nah, kada berkah. Tapi kalau nama Muhammad barakah. Jangankan namanya baginda kita Rasulullah itu,
Air liurnya saja barokah. Air liur baginda kita Rasulullah itu barokah. Suatu ketika ada perang Badar, ada sahabat namanya Qatadah. Sahabat Qatadah ini karena tombak pacul mata kirinya nih. Nah, sahabat tuh pacul mata kirinya. Yang tertombak ketika perang Badar. Lalu oleh sahabat yang lain diangkat ini sahabat, dia bawa ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, Qatadah tertombak, matanya pacul. Ya, matanya pacul. Apa yang dilakukan oleh baginda kita Rasulullah SAW? Rasulullah mengambil itu mata Qatadah, lalu diambil air liurnya, lalu ditempelkan oleh Rasulullah, seketika sembuh. Nah, itu barokahnya air liur Rasulullah. Bahkan diceritakan sampai menua Qatadah, menua, mata kirinya dia tidak pernah kabur sama sekali. Lalu mata kanannya sudah kabur. Sampai beliau wafat, mata kirinya ini kali sudah kabur. Barokah dari mana? Barokah daripada air liur baginda kita Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan barokah. Amin Allahumma. Daripada bulan Rajab, daripada baginda kita Rasulullah yang kita agungkan, daripada sahibul wilayah, daripada guru kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Rahim Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita mendapat barokah. Amin Allahumma. Sebenarnya banyak yang mendatangkan barokah itu banyak. Sahabat juga mendatangkan barokah. Ya, terutama sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Coba ada dalam syair itu dikatakan, Ilahi tamimil ummah, ilahi salimil ummah, minal afati wan nikmah, wa min hammin wa min ummah, bi ahlil badriyya Allah. Minal hammin wa min ummah, itu daripada mara bahaya, daripada penyakit dan sebagainya. Barakah daripada sahabat yang mati di perang Badar. Ini barakah nih. Masyaallah hadirin yang kami muliakan. Jadi barakah tadi intinya bertambah-tambah kebaikan. Itu secara garis besarnya. Dari mana bisa kita dapatkan? Daripada bulan Rajab yang mulia, daripada baginda kita Rasulullah. Yang ketiga daripada sahabat, yang keempat daripada aulia-aulia Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Daripada guru-guru kita. Ini guru kita nih. Ini banyak barokahnya nih. Apalagi beliau Al-Hafiz, menghafal Quran itu kadang mudah. Kalau kita nih hafal ya juga, hafal. Hafiz juga, Hafiz Qul Huwallahu Ahad. Kalau beliau dari Alham sampai An-Nas, kalau kita hafal juga, hafal Wadduha. Jadi ya menjadi Hafiz ya, juga ngarannya juga beliau. Ma'asyiral hadirin yang kami muliakan. Jadi banyak barokah. Amin Allahumma. Cerita Isra wal Mi'raj. Ini perjalanan Isra wal Mi'raj banyak sekali mengandung hikmah, banyak sekali mengandung barokah. Ya, banyak sekali mengandung hikmah dan barokah, banyak sekali mengandung tamsilul ibarah. Di antaranya, ketika baginda kita Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah itu berbaring-baring dengan dua sahabat beliau di Hijr Ismail. Bersama siapa beliau itu? Bersama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Nah, ini Rasulullah. Ya, Rasulullah ini walaupun beliau itu adalah nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, penghulunya para nabi, tetapi beliau masih mau lagi berbaring-baring bersama sahabat. Ini menandakan apa? Begitu tawadhu'nya baginda kita Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan dalam hadisnya, man tawadda'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu', Allah akan angkat derajatnya. Wa man tawadda'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang sombong, suatu saat pasti Allah akan hinakan. Ini baginda kita Rasulullah, seorang nabi dan rasul, masih lagi mau berbaring-baring dengan sahabat. Kalau kita nih kadang-kadang kalau sudah tetamu kursi ini, bukan kursi ini tapi kursi DPR. Ya dah mulai sudah
Gurunya luar biasa, mau ke majlis taklim tulak, mau kayak sinan juuk padang gelap datangi. Sekali sudah duduk di kursi kada mau lagi. Kenapa? Hilang sifat tawaduknya. Hilang sifat. Banyak yang menyebabkan seseorang sombong itu banyak. Ya, banyak sekali. Ya, maka kata guru kami Al-Maghfurah, Ustaz Hamid Kornain, kata beliau, orang yang tawaduk dan sombong itu ibarat di sebuah permainan. Apa itu permainannya? Permainan badminton. Nah, Ubila main badminton. Ubila. Nah, main badminton itu ada tamsil ibarahnya, ada pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, permainan badminton itu adalah permainan yang paling berat. Tuh main badminton tuh pemain yang paling berat tuh badminton tuh. Ya, oh lain Ustaz lain. Yang paling berat tuh angkat besi. Angkat besi berat juga, tapi masih ada kilonya. Ya 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo. Masih ada kilonya. Tapi kalau badminton itu tidak ada berkilo lagi, main ton. Nah, berarti paling berat sudah nih. Ya, paling berat. Maka karena permainan yang paling berat dihalalkan menipu. Halal menipu, tapi di dalam satu permainan yang paling berat saja, di lain daripada itu haram menipu. Orang main badminton halal menipu. Kawan di hadapan andaknya bola ke belakang, tajungkang kawan ngapungi. Tidak, kawan di belakang andaknya boleh di hadapan tajungkut kawan ngapungi. Menipu kawan ini halal menipu. Kenapa halal? Karena permainan yang paling berat. Nah, tidak, kenapa berat? Kalian pernah bertanya suatu ketika orang heboh mengharamkan baruku. Nah, hari lain lah orang datang ke Guru Said. Guru, kayak apa baruku ini halal ke haram? Kata beliau, amun sampai habis haram. Ucur aja kok. Amun sampai habis haram. Mau kada sampai habis kada haram kada aja. Rupanya amun sampai habis lapor di dia. Haram sampai habis berukuk lah, ya haram. Tapi memang kalau sampai habis hilap aja ya. Jadi permainan yang paling berat di badminton itu melambangkan orang yang tawaduk dan orang yang sombong. Macam mana ketika servis bola pertama kali diservis, bola tuh tinggi, ngarannya long, apa ngarannya? Nah, long. Itu balasannya apa? Pasti dicemes. Kenapa? Karena bolanya tinggi. Ya. Bola tinggi pasti dicemes. Orang yang sombong siapa yang cemes? Nanti suatu saat Allah yang mencemes. Tapi kalau servis bola teranda, itu oleh musuh pasti diangkat. Amunnya pemain bola randa dicemes itu sama orang untuk pemain bunga. Ya dah, bola randa dicemes juga ya dah. Pasti ketika bola rendah diangkat. Orang yang tawaduk suatu saat pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Jadi setelah ketawaduan beliau, kemudian Allah angkat melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini memang luar biasa. Di antara mukjizat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita sikapi dengan akal mustahil. Kada masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama. Di langit pertama tuh berjumpa dengan Nabi, ngobrol. Ya, bertanya siapa yang datang. Nah, ya, lalu langit kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha itu berapa kilometer? Jauh ditempuh oleh baginda kata Lailan hanya sepertiga. Sebagian ulama ada mengatakan hanya waktu yang sebentar. Saking sebentarnya saat baginda kita Rasulullah di Hijr Ismail berbaring, kemudian di Isra dan di Mi'rajkan, turun lagi baginda kita Rasul, bekas baringnya Rasulullah itu masih panas. Coba ya. Jadi waktu yang sebentar ini kalau kita sikapi dengan akal mustahil, maka akidul iman kita kaji di sini. Ya, nyikap ini harus dengan
dengan iman. Kalau dengan akal mesti kita alhamdulillah kita wahini. Kita ini masih beriman lagi dengan Isra wal Mi'raj. Khawatir kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun cucu kita, cicit kita percaya lagi kira lagi. Ada yang sanggup menjamin cucu cicit kita percaya dengan Isra wal Mi'raj? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Bisa menjamin apabila anak tuh berbukakan di pesantren. Suruh ini ngaji tahu tauhid, maka al-walidin ma'rifatullah tuh bujur sudah kada salah lagi. Oh jangan takut-takutan ngaji sifat 20 gila, kada gila ya. Jangan khawatir itu fardu ain, untuk fardu ain untuk jangan takutan ya. Apalagi gurunya betul sudah, guru yang ngajar nih betul, beliau ini sudah berguru terutamanya dengan ayah. Siapa yang kada kenal ayah? Kalau berguru orang ayah berguru sampailah kepada Syekh Yasin Al-Padani, sampai Syekh Yasin Al-Padani, sampai kepada baginda kita Rasulullah. Ini sanadnya benar, jangan takutan, jangan takut siapa dia, jangan, sanadnya sudah benar nih, betul. Daripada empat beliau berguru dengan ayahnya beliau nena ya di madrasah, lalu ke PHI berguru awan ayah dan usaha saya. Kalau ayah jelas sudah, ayah sanadnya kepada Syekh Yasin Al-Padani ya, sampai kepada baginda kita Rasulullah SAW. Bujur sudah ya, bujur, jangan khawatir lagi kita, jangan takutan gila. Jangan takutan gila, gurunya betul kayak apa, gurunya kada betul iya dah, yang bisa kada sembayangan lagi ini kada, musigitnya ada. Nah ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, jadi sikapnya dengan iman. Kalau iman yang berbicara, dan ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Maka orang-orang bahari, nah ini orang-orang bahari, bagi paksa kita ngaji orang bahari, karena tauhidnya orang bahari itu utama sekali. Tauhid orang bahari hara-harat, maka orang bahari itu banyak yang berkeramatan. Bocor kada? Bujur. Orang bahari guru ngaji aja antara maghrib dan isya, ketika meninggal dunia harum kuburannya. Itu orang bahari. Banyak guru ngaji, guru-guru kita yang berkeramat tuh banyak bahari. Tapi kada sedikit nanti jadi hantu. Gugulikannya tuh mantap ya. Jadi betul orang bahari banyak yang berkeramat, banyak yang mati jadi hantu. Tapi tahun di sini ulun dari Paritiga nih, ulun ini lahirnya di Senyarang. Memang ayah bahari di Paritiga, di Parit Cabang Latif. Itu arwah ayah di situ. Tahun 80 pindah ke Senyarang. Ya, kemudian kami sekolahan pulang ke Tungkal. Ya, Pandinian di sinilah ninggalannya. Ya, sepupuan banyak nih, salah satu kesepupuan nih beliau. Ya, pangkat Tuhan nih mohon maaf aja nih bercakap di hadapan nih, karena waktu diunjuk ke ulun bang. Ma'asyiral hadirin yang kami muliakan. Jadi kalau kita bercoor, insya Allah tahu semuaan. Ya, tahu semuaan insya Allah. Jadi orang bahari hebat. Jadi hebatnya kita sekarang ini ada orang bahari. Maka orang bahari itu tauhidnya luar biasa ya. Suatu ketika, ini cerita orang bahari itu amunnya nabas kabun, bisi kabun pinang, bisi kabun sawit, bisi kabun nior, nabas kabun tatamu sarang wanyi. Itu orang bahari ya, tatamu sarang wanyi. Orang bahari ada maunya menyakiti. Kenapa? Itu makhluk Allahnya, makhluk Allah juga tidak boleh menyakiti tanpa sebab. Ya kada boleh, kecuali ada perkara yang boleh dimatii, macam ular yang berbisa itu boleh hai. Tapi kalau wanyi jangan, samut jangan. Itu orang bahari hebatnya. Amun kita wah ini tatamu sarang wanyi, mulai berpikir dah. Ya dah, macam berpikir macam mana isok supaya hilangan nih. Ya salah satunya macam mana, ambil pelapah niur yang kering. Ya dah, ikat hidupi api bakar, tinggalkan bulik, isok itihi memang hilang. Kenapa? Matian, bukan matian dibakar. Orang bahari saking hebatnya tidak maunya. Ini berpantun cuman orang bahari, tanah liat tanah kuning, amun pian menyangat butuhnya tapaling, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabas datang wanyi tuh, tapaling butuhnya. Nah, orang bahari, coba hebat orang bahari dah. Ya, ini berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tauhid nih. Maka kita hidup di sini nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hidup kita sampai mati kita pegang masih terbang. Ya, jangan ke lain lagi. Ya, ini hebatnya orang bahari.
Apa lah pantunnya? Ulangilah, tapi kan mengijazakan kadangnya, yang mengijazakan bahaya, mates isok bangkakan datang ke rumah Allah, belum kalau wani, ya belum yakin, tanah liat tanah kuning, amun inya manyangat butuhnya tapaling, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau yakin insya Allah. Yakin orang bahari yakin mantul wanyi tidak maka angkarita guru yang nur itu orang bahari itu berparang karena taguh itu syuting juga bacaannya qul huwallahu ahad tahan dipukul tahan dipahat mantul bacaannya kalau guru yang nur tapi berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yakin. Kenapa yang qul huwallahu ahad itu kada tahan dipukul, tahan dipahat kada artinya ada ya itu nyimpang banget gitu. Ya orang bahari etikatnya tuh. Ya yakin itu namanya yakin itu menyimpulkan di dalam hati kada ragu. Nah itu orang yakin. Tapi kalau ragu itu kada yakin ngaran itu. Ya kada ya itu jangan. Itu kada yakin ngarannya. Ya tidak menjauh orang masih kada yakin. Nah, jadi yakinnya orang bahari luar biasa. Ada lagi satu cerita. Orang bahari ada bininya hamil tuha 9 bulan 9 hari. Ya, sekali paginya sakit parut, jam 6 sakit parut ambil bidan. Ambil bidan ditunjuk, waknya handap berbulik pulang. Sampai jam 11 siang ada lahir-lahir. Yang suami bingung sudah masuk ke dapur, masuk keluar, masuk ke dapur, keluar. Kenapa bini kena lahir-lahir nih? Ya, bidan sudah keringat jagung, bini sudah lama. Jam 6 sampai jam 11 siang. Tuhuk mahajan kada baca-baca. Apa aja bidan? Coba panggo usaha. Ya laki usaha apa bidan? Coba datang ke rumah Ustaz Tuna. Ma Pak minta banyu palungsor. Nah, banyu palungsor. Ada masih bikin palungsor sana? Ada lah masih ada. Nah, yakin orang bahari orang banyu pelongsor aja yakin. Yakin orang datang yang laki tadi bawa banyu. Oh guru, apa aja guru? Agak susah tagasnya. Iya guru jam 6 sampai jam 11 ini biniku kada lahir-lahir. Ya, lalu apa aja guru kesini? Aku minta banyu pelongsor lah guru ah. Aja guru sini. Ya kita meminta kepada Allah wasilah ayat Allah ini. Apa ayatnya? Insya Allah ayatnya hafal gitu semuaan. Cuman yakin kita mungkin belum. Sebagian lah. Sebagian lah juga yakinnya mantap mungkin. Kita tahu kita yakinin dalam hati pang-tampatnya nih. Nah, jadi apa aja guru? Ayatnya hafal kita. Apa yang dibaca oleh guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latus berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai summa latus tapi yakinnya tuh berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hebatnya guru tadi. Bah, yang suami tadi mendengar guru membaca itu, bah, tambah yakin. Ini pasti melatus mulik tanya laki. Ya, sampai ke rumah memang lihat bini belum lahir. Oleh yang laki, bidan duduk di intang pihang tenang. Bini duduk intang tawing. Apa aja yang laki, ini banyak sudah dibacakan oleh guru kita. Sudah ditawarkan banyak palongsor. Kalau berceritanya ayatnya aku hafal, kalau berceritanya yakinnya. Minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali yang bini minum Bismillahirrahmanirrahim. Kada bertujuan lagi langsung terus maratos. Saking borosnya hampir anak tukang tihang. Orang bahari. Nah, ya orang bahari hebat orang bahari ini. Maka banyak orang bahari berkaramat. Jadi, orang bahari ini jarang kita menemui orang berkaramat. Pengasuh pondok berkaramat lagi ya, jarang kita nemui. Tapi jarang pulang melihat orang mati jadi hantu, jarang. Ada lah menjadi hantu lagi. Bahaya mati jadi hantu ini. Ya bukan takutan orang, ditakuninya berapa nomor isok. Ditunggunya di simpang jalan. Iya dah. Nah tapi kalau di sini di sana. Iya dicariinnya. Kenapa wah ini kan ada orang mati jadi hantu lagi? Bu, kenapa bu? Tahu lah. Jawabannya orangnya sudah jadi hantu. Mai Ustaz, bujur.
Amun bahari kami hidup di kampung menghadap lampu colok tengah. Ya, jam 5.30 kalau kadang mandi, kadang naik ke rumah orang tua berteriak. Orang tua kami penyarikan. Ya, penyarikan orang tua kami. Ini urutan nih ada nih di higa lawang nih ada. Oh nak, naik nak. Ini maghrib hantu nak kayak berkeliaran. Amun kayak nak kau kadang naik, kayak nak kau dipatak hantu. Takutan kita. Maghrib naikkan bersimpun ke rumah. Coba lihat ini. Jadi hantu mulai maghrib mulai keluaran. Mulai keluar. Tapi kali di sini di pasar. Ya, mulai maghrib mulai berkeliaran kamu. Ya kalau kamu sigit, alhamdulillah. Ini kalau kamu sigit pada anak siapakah digunjing. Nah ini walinya tuh bilang, macam mana lagi mau jadi hantu? Orangnya sudah jadi hantu. Tapi kali di sini di sana. Jujur barang. Jujur, mah orang bahari kami kalau jam 5, jam 6 tuh masih di tengah jalan, bah biru boleh ya malam bersimpul di rumah ngajian antara maghrib dan isya ngaji. Pagi kiranya keluaran, ada berkeliaran tuh ada berkeliaran. Masyarakat hadirin yang kami muliakan, ini keyakinan kita. Yakin kita. Maka kita ngajilah. Ngaji ini luar biasa. Ya, ini perintah Rasulullah, perintah Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini luar biasa. Lalu Rasulullah utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lah. Had bujur orang tua bahari sudah mengamalkan. Mulai anak di ayunan belum bisa ini berbicara, belum lagi mendengar dengan jelas, orang tua sudah mengajarkan kalimat tauhid. Ayun, anak di ayun, dalam ayunan. Amun bahari banyak gelarannya boleh. Kalau anak begini banyak gelarannya. Ada yang ganal, yang halus, yang tengah. Jadi mak ayun tuh macam-macam. Ayun di ayun, iyanglah genal. Tapi bagus saja, ujungnya bagus. Ya Pak. Ayun di ayun, dalam ayunan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada lah bu dengar gitu lagi, karena lagi Mayon masih ya dah, alhamdulillah masih hai. Mau di pasar jarang dah bu hai. Mayon anak tuh mulai HP dibunyikan, lagunya kada karuan pulang. Kemana, apa anak sering dengar kemana? Ya, yang delakan tuh kemana? Sudah tahu tujuan, malayang sana malayang sini pikiran. Juga tadi bagusnya, ya bagus orang bahari sudah mengajarkan, maka kita contoh orang bahari supaya hidup bakaromah. Ya kita contoh orang bahari. Lalu ketika Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan, Rasulullah itu dihidangkan dengan 2 hidangan. Ya, ini kita mengkaji ulang aja Bang. Isra Mi'raj ini tiap tahun kita laksanakan sudah. Mengkaji ulang aja. Jadi barakahnya mudah-mudahan kita dapatkan. Nah, barakah kita berkumpul, barakah kita mendengarkan ayat Quran tadi, barakah kita bersilaturahmi dengan guru-guru kita. Ini barakahnya yang kita dapatkan mudah-mudahan. Ya dah, barakah kita menghubungkan Allah dan Rasulnya. Kalau ceritanya ya kayak itu tuh Bang ceritanya. Ketika Rasulullah SAW dihidangkan 1 khamar, 1 susu. Nah, 2 hidangan dihidangkan. Ya ketika Rasulullah dimi'rajkan dihidangkan dengan 2 hidangan, lalu Rasulullah memilah susu. Diminum oleh Rasulullah susu sampai suatu tempat, maka kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, betul sudah kau meminum susu. Apabila engkau tidak meminum khamar, maka bahaya umatmu bisa menjadi sesat semuanya. Betul sudah meminum susu. Apa tamsilul ibarah dari susu nih? Nah, rupanya susu ini melambangkan istiqomah. Maka kita hidup ini harus istiqomah. Susu ini istiqomah luar biasa. Kopi dicampur susu, apa ngarannya? Kopi susu. Susunya masih ada. Ya nah, kopi dicampur teh, apa ngarannya? Teh susu. Ada masih susunya.
Maka susu ini diminum lezat, menjadi sehat, jangankan diminum, digelimingin aja buru nyaman. Coba, ini susu nih. Jadi susu ini Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Jadi susu tadi melambangkan keistiqomahan. Maka al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang mampu istiqomah itu melebihi daripada 1000 karomah. Maka meningkat kita nih hidup istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam ibadah. Kalau kita menuntut ilmu si istiqomah sampai ajal menjemput kita istiqomah. Ya, ada hingkat tiap hari, seminggu sekali kita tuntut. Dan hingkat seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi ada niat dalam hati hendak istiqomah. Kita punya wirid, mungkin sudah mengambil baiat dengan ayah atau guru kita Ustaz Hakim. Ya, maka amalkan istiqomah. Mungkin ada amalan salawat nariyah kah, salawat tibil qulub kah. Jadi istiqomahkan. Maka istiqomah luar biasa. Maka ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, ya, ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam surga itu ada bunyi terompah, bunyi sandal, tok sandal berbunyi. Nah, kata Rasulullah ada sandal nih. Bertanya Rasulullah, Jibril, sandal siapa tuh? Terompah siapa ya Jibril? Dalam surga itu berbunyi. Kata Jibril, itu adalah sandalnya, bunyi sandal daripada Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu sandalnya masuk surga. Kalau sandalnya masuk surga, orangnya pasti dalam surga. Ya, sandal kita ada di masjid di bawah, pasti orangnya ada ke masjid. Aman sandalnya di rumah, ada di masjid, pasti kaki ayam. Nah, logikanya itu apabila ada sandalnya, ada orangnya. Ya, ini Bilal bin Rabah, sandalnya berbunyi dalam surga. Ya, sandal Bilal bin Rabah. Lalu bertanya Rasulullah, ya Jibril, apa amalan daripada Bilal bin Rabah sehingga sandalnya aja bisa masuk ke dalam surga? Kata Jibril, ya Rasulullah, Bilal bin Rabah itu ada mempunyai amalan yang sangat istimewa dan istiqomah. Apa? Beliau itu apabila sesudah berwudu sembahyang 2 rakaat sunat wudu, istiqomah sembahyang 2 rakaat sunat wudu perkara sunat itu sandal masuk ke dalam surga. Coba istiqomah tapi ya istiqomah salawat kita istiqomah, insya Allah masuk surga. Yakin kita masuk surga, ya istiqomah tapi maka melebihi daripada karomah. Ya dah. Lalu ada pula cerita Siti Masitoh. Siti Masitoh ini istiqomah dengan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomah, dia berpegang dengan itu sehingga oleh Raja Fir'aun suaminya dimasukkan ke dalam kuali yang besar, meninggal, anaknya juga, bahkan sampai anaknya yang paling kecil dimasukkan, sampai goyang keyakinan Siti Masitoh tadi, sampai goyang keyakinannya. Namun anak yang kecil itu bercakap. Anaknya kecil itu bercakap, yang tadinya kada suara bercakap. Kata anaknya, biarlah kita matian. Ya, surga sudah menunggu kita. Nah, kalau jadi yakin berpegang 2 kalimat, istiqomah dia dengan 2 kalimat ini, maka ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Baunya harum semerbak. Lalu Rasulullah, ya Jibril, bau harum siapa ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Inilah bau harumnya Siti Masitoh. Ini berkah daripada istiqomah. Ya, jadi luar biasa istiqomah ini. Lalu inti perjalanan Isra, kalau kita kisahkan panjang, banyak pertemuan Rasulullah ini banyak. Yang diantaranya ketika Rasulullah Isra lagi, ada jin Ifrit. Tahu lah jin Ifrit? Jin Ifrit menghalang-halangi perjalanan yang mulia ini, dihalang-halangi. Ketika mau di Isra, diperintahkan Allah Isra wal Mi'raj, di tengah jalan dihalang-halangi oleh jin supaya gagal perjalanan ini.
Apa tamsul ibarahnya? Kata ulama menyebutkan ketika engkau berbuat baik, ingin ngaji, macam guru kita nih banyak tantangannya nih. Ya, lihat-lihat aja tenang. Ya, siang malam memikirkan. Ya, siang malam pikiran tuh ada banyak, ada lingkung ini bang, dipikir ya kayak apa supaya orang selamat, kayak apa supaya anak-anak selamat, itu bang pikiran kada banyak ada. Ya deh, kada sawat lagi terpikir hanya cari duit tuh kada sawat lagi. Ya deh. Nah, jadi ketika ingin Rasulullah di perjalanan dihalangi jin ibrit, apa tamsil ibarahnya? Ketika ingin orang berbuat baik pasti ada halangan dan rintangan. Ini bapak ibu nih, Anda ngaji ke sini, ada tuh kawan yang mahantai. Apa ngajian ya? Ada kah? Ada menghitungkan Arab tuh itu. Tiba hendak ngaji, mulai udah mahanta-hanta bahasanya. Apa ngajian? Banyak kitab nyentuhan. Jadi ini siapa nih yang menghalang-halang ini? Siapa? Jin Ifrit. Nah, ada yang tahu Jin Ifrit yang menghalang-halang ini. Jadi hendak tahu Jin Ifrit yang itu orangnya tuh. Ini dah yang nyambut yang menghalang-halang itu. Ketika yang menghalang-halang hendak ngaji, dihalang-halanginya. Anak hendak sekolah, apa sekolahan? Nah dihalang, itu Jin Ifrit. Ya, itu Jin Ifrit tuh. Jadi masalahnya, jadi perjuangan memang kadang mudah. Ya, kadang mudah berjuang. Jadi kita doakanlah sama-sama, kita doakan guru kita, mudah-mudahan sehat, istiqomah. Masyaallah hadirin yang kami muliakan, inti perjalanan Isra wal Mi'raj sama-sama juga kita tahu. Apa dia? Melaksanakan salat 5 waktu. Asalnya memang 50 waktu. Maka seorang ulama, ulun lupa ngarannya, beliau ada mengatakan khaslatani idza istama'ata fil 'abdi saluha ma siwahu. Ada 2 perkara apabila terkumpul di dalam jiwa seorang hamba, 2 macam ini tak kumpul dalam jiwa kita nih, saluha ma siwahu. Insyaallah urusan dunia akhirat insyaallah nyaman. Apabila 2 ini terkumpul dalam diri kita, hendaklah nyaman hidup. Hendaklah urusan mudah di dunia, hendaklah urusan mudah di akhirat, ada yang kada hendak. Kalau hendak urusan dunia akhirat mudah, 2 perkara ini harus tertanam dalam jiwa kita. Apa yang pertama? Salatnya dijaga. Apabila salatnya bagus, maka urusan dunia akhirat insya Allah mudah. Walaupun ada rintangan, pasti ada solusinya. Apabila sholatnya bagus, macam mana sholat yang bagus ini? Nah, sholat yang bagus ini yang susah. Kalau kita kadang ngaji, tidak bisa kita sholat yang bagus nih. Takbir aja, ketahuan orang yang berilmu, kadang berilmu, takbir aja tahu sudah. Tidak, tahu sudah. Kalau dia sudah takbir kayak ini, Allah. Nah, berarti kadang ngaji tak? Kadang ngaji sambil muhtadin tak? Tidak, Allah. Apalagi Allah. Nah, yang inilah. Ya memang ada batal, ada. Tapi yang bagus, yang sempurna itu macam mana? Sehingga sholat itu membawa daripada manfaat. Apa manfaatnya? Tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Macam mana sholat? Ya sholat yang bagus tadi. Macam mana sholat? Syarat rukunnya kita tahu. Ya, syaratnya tahu. Rukun 13 kita paham. Rukun 13 paham kita. Ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Ini tahu dari mana? Dari guru. Kalau kada berguru, ini yang bahaya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beramal lalu tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini bahaya sekali. Ya beribadah, tapi kada diterima. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Maka ilmu ini sangat penting ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan innama syaraful ilmi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya ilmu itu mulia, itu wasilah, sebab menjadikan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Bisa kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bisa kita mencapai itu, tidak lain sebabnya adalah ilmu. Kalau ada berilmu, meningkat kita. Ya, meningkat. Maka hidup harus berilmu kita ya. Di mana dapat ilmu? Manon
menuntut. Ini guru masih ada, ya dah, guru masih ada, lokasi biaya, apalagi anak-anak tadi ya dah, anak-anak gratis. Aduh, kalau kami di sana BSPP, BSPP kami di sini gratis, tinggal makan. Alhamdulillah, ya jarang-jarang guru yang seperti ini. Ya, maka kesempatan kita yang kada alim, wah ini anak harus lebih daripada kita. Ini harapan kita. Kenapa? Kata ulama Bazar Jamhar menyebutkan, di antara bahagianya orang tua itu dunia akhirat apabila mempunyai 6 perkara. Di antara 6 perkara ini kata ulama Bazar Jamhar mengatakan, di antaranya adalah waladun salih au salihah. Apabila orang tua itu mempunyai anak yang soleh dan solehah, bahagia dia hidup di dunia, bahagia dia hidup di akhir. Ya, kenapa? Apabila dia mempunyai anak soleh dan solehah. Betul tak? Betul. Betul. Ketika kita punya anak di alam dunia ini soleh atau solehah, tidak usah banyak 10 jadian. 5 lelaki, 5 bebini. Nah, bebini solehah, lelaki soleh. Suatu ketika mungkin jam 1 malam Allah jemput roh kita, meninggal kita jam 1 malam. Tidak ada repot kata orang toh, kujuk sana kujuk sini nak ngajikan. Anak sudah bersusun mengajikan. Ya anak jangankan sampai pagi esok, seminggu aku siap ngajikan. Nah ini anak soleh dan solehah, nyamannya kita. Ini kalau udah ada punya anak soleh dan solehah tuh malam jam 1 malam meninggal, kujuk-kujuk ke rumah kau. Assalamualaikum kau, kenapa ayahku meninggal ke rumah? Ya pak kau jam berapa nih? Jam 1, aku esok haji aja. Nah, sampai esok semalaman tidak ada yang bacakan. Kenapa? Tidak ada siap anak soleh dan solehah. Ngaji kada bisa, batal wal iyadzubil. Nah, besok hari ketika ayahnya dimandikan, anak yang berlima tadi siap sudah. Jangan ada yang masuk ke dalam ruangan ini. Kami berlima bading siap memandikan, mencabut, mengkapani dan sebagainya. Apabila ada aib dalam orang tua kita, pasti rahasia. Tiba nyamannya. Dibawa ke masjid, seikong mengimami, seikong baca doa. Tiba ke kuburan, yang mengazankan, yang mentalkinkan, yang di rumah mendoakan. Coba nyaman. Itu di dunia. Di akhirat lebih nyaman lagi. Dikatakan dalam kitab I'anah di bab ziaratul kubur, anna arwahal mu'minin, sesungguhnya roh-roh orang mukmin. Roh-roh orang mukmin itu ta'ti kulla yaumin ila sama'id dunya. Ini kata para ulama, bukan hadis Nabilah. Ta'ti kulla yaumin ila sama'id dunya. Tiap-tiap malam tuh roh tuh turun ke langit dunia. Tapi khusus malam-malam Jumat, sisa kubur Allah angkat turun roh-roh orang mukmin itu ke alam dunia. Wa tabaka bi khudu'i buyutiha. Roh-roh itu berkeliling di atas rumah-rumahnya. Bukan hanya berkeliling kata ulama. Wa yunadi kulla yawmin alfa marratin bisautin hazinin. Lalu roh itu memanggil kepada orang yang dalam rumah itu 1000 kali panggilan bisautin hazinin, dengan suara yang sangat menyedihkan. Orang tua kita yang puluhan tahun meninggal, yang saat ini terkubur dalam tanah, mereka itu melihat dengan kita, mereka itu bersedih, mereka itu datang ke rumah kita. Lalu bukan hanya datang, mereka itu memanggil 1000 kali panggilan dengan suara yang sangat menyedihkan. Apa kata roh orang mukmin orang tua kita itu? Ya ahli, keluargaku. Ya waladi, oh anak-anakku. Ya mansakan buyutana, hai orang yang menempati akan rumahku. Wa aksamu amwalana, hai orang yang membagi-bagikan akan hartaku. Walabasu siyabana, hai orang yang memakai akan pakaianku. Hal minkum yuzakkiruna, apakah kau pernah ingat kepada aku? Wa yatafakkaruna, apakah engkau pernah memikirkan aku? Wa nahnu pisah nitawinin, hai anakku, hai keluargaku, hai orang yang menempati rumahku, hai yang membagikan hartaku. Aku dalam penantian yang lama, aku dalam kubur. Yarhamuna, coba pangkirimi aku nih. Yarhamuna, coba kirimi. Nah, kalau kita punya anak soleh dan soleh tidak sempat kita berteriak. Ya, tiba datang ke rumah, kiriman datang, Yasin dibacakan anak. Tiba sembahyang doa ibu bapak, malam Jumat baca Yasin. Ya, berzikir anak, itu pahalanya sampai ke orang tua. Sampai Ustaz, sampai. Maka saat ini kita ngirimi orang tua itu doanya kada berbulik lagi. Berarti sampai punya berbeli ke sini, nanti kalau sampai ya dah ini Ustaz mendoakan dari itu tiap malam Ahad mendoakan tuh kalau berbalik lagi doa tuh berarti
Sampai yakin kita sampai. Coba nyamannya kita kalau punya anak soleh dan soleha. Kita dalam kubur kita kan enggak bertasbih lagi, enggak berzikir, dan enggak apa-apa lagi kita. Cuman 3 yang kita harapkan. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi kita hidup ini harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan yang 3 ini. Yang pertama, kalau memang kita punya kelebihan harta, harus ada kita punya amal jariah. Di mana tempatnya? Punya sebatang tongkat antar ke sini nah. Selama tongkat berdiri dipakai kita meninggal, pahalanya dah itu seperti tongkat. Apalagi sampai sebijiannya nah, sampai orang hafal Quran, duduk di situ, meninggal orangnya, yang itu jadi guru sampai hari kiamat kita mendapatkan amal jariah itu. Jadi kita harus berpikir, sebab kita ini bakal mati bang, bakal mati. Kalau hidup tetarosan ya kalau berpikir gitu, ini bakal mati ya. Kalau nafsin dha'iqatul maut itu sesuatu yang pasti ya. Maka ada penyanyi orang kaya apalah, nah, mangkali apalah penyanyinya, situ matinya ada apa? Orang kaya, ibu-ibu boleh nyari-nyari mati disebut. Orang zikrul maut itu bagus zikrul maut itu supaya kuat ibadah, supaya menunjang ketakwaan, banyak-banyak ingat mati. Orang kaya, mereka dulu bersuara kalau mati. Itu kuat-kuat kok. Orang kaya, orang miskin. Oh, bapaknya pelan, kan ulinya hot. Kesamaan kita suara untuk Rasulullah. Ya, supaya kita tambah ingat mati. Mudah-mudahan Allah buka taufik hidayah kepada kita. Kita tambah bertakwa kepada Allah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata. Ustaz amin. Oh belum mati ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lo mati juga tadi, kalau mati juga lebih nyaring berarti kada adil. Kada adil. Masyaallah hadirin para tuan guru yang kami muliakan. Ini mati, kita persiapkan mati ini. Ya, terutama kita matinya harus husnul khatimah. Ya, mati itu cuma ada 2, ada su'ul khatimah, husnul khatimah. Itu cuman, tidak ada pilihan lain. Kalau ada mati baik, mati jelek, itu juga. Maka kita berharap mati husnul khatimah. Seandainya kata kita mati, ketika mati kita kada bisa bertasbih, kita bisa kada berzikir, kada bisa apa-apa lagi. Ada amalan yang mengalir. Apa dia? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ya, kita dia punya duit, wakaf-wakaf. Sebahagian jangan pulang semuanya, ini ada makanan. Ya, sebahagian dengan ikhlas. Saya selama itu berdiri dipakai, wah kita dapat pahalanya. Mau kada percaya mati ya gua duluan. Mau kada percaya. Sedekatin jariyatin. Yang kedua al-waladun saleh, yang udah punya anak saleh dan saleh. Ini tadi yang bisa mendoakan kita nih. Ya dah, ini yang bisa mendoakan kita nih. Tiap kali anak bertasbih, berzikir, kita orang tua dapat pahala. Anak kita sembahyang, walaupun yang kada mendoakan kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita dah menitipkan dia ke pondok pesantren, tahu dia mengenal Allah dan Rasulnya, tahu dia beribadah. Orang tuanya dapat pahala orang tuanya. Ya, yakinlah, jangan kada yakin lagi. Yakin, maka yakin tadi udah awal kita bahas, dah harus yakin. Ya, titipkan anak bisa ngaji, bisa berzikir. Saat kita meninggal dunia, kita mendapatkan pahala. Tapi khawatir apabila kita meninggal dunia, lalu anak tidak paham agama sama sekali. Ini bahaya nih. Tiap kali anak itu berulah dosa dan maksiat, kita orang tuanya mendapatkan kiriman azab dan dosa. Nah nih, kita punya anak dalam dunia jahilan, bodoh. Saat waktu sembahyang kada sembahyang, ngaji kada bisa, apa kada bisa. Tiap kali dia meninggalkan sholat, kita orang tuanya mendapatkan azab wajibiyah. Jadi kita siapkan anak soleh dan soleha. Di mana tempatnya? Ya, di pondok pesantren Husnul Khatimah. Titipkan ke sini, kata beliau. Dah hingkat pagi tadi patang, dan hingkat patang malam, banyak terbuka, ya dah terbuka ada tempat apa lagi?
Jadi antar kita luangkan waktu untuk mengantar anak. Tidak bisa kita ngajari, kita ini masing-masing kesibukan bang. Sibuk ada guru kita yang kada sibuk, yang mau mewakafkan dirinya semata-mata karena Allah, maka kita ke sana. Ya, yang ketiga apa? Yang pertama anak sedekah jariyah. Yang kedua anak yang soleh dan solehah. Doanya anak soleh dan solehah. Lalu yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, ajarkan. Satu huruf kita mengajarkan ilmu, bisa dia baca Quran, bisa dia berzikir dan sebagainya. Selama dia berzikir kita dapat sebab kita mengajari. Maka guru yang paling besar pahala yaitu ya guru ngaji macam beliau deh. Ganal pahalanya, Iqra diajari. Iqra itu paling ngalih mengajari. Ya, kalau kami di pondok itu nyaman, tinggal menyimak lagi. Bisa ada bacaan. Tinggal suruh sana, suruh sini. Jadi kalau Iqra ini susah. Sambil alif ba bermain, inya buka sana buka sini. Waktu sembahyangan betis kawan ditinjak ini dijual wah alih majri, maka ganal pahalanya. Masyaallah hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita tarik kesimpulan pengajian malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, melalui perayaan Isra wal Mi'raj, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iman, kemudian kita kaji tadi ilmu tauhid, nanti di sana arkanuddin salasah. Rukun agama itu 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka ihsan juga sangat kita butuhkan. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini tiap hari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup kita pasti mati. Saat kita meninggal dunia kelak, entah kapan waktunya, mengkada malam ini malam Ahad, besok malam Senayan, mengkada malam Senayan malam Selasa, mengkada malam Selasa malam Arba, mengkada malam Arba malam Kamis, mengkada malam Kamis malam Jumat, mengkada malam Jumat malam Sabtu, mengkada malam Sabtu malam Ahad. Tunggu aja hari-hari itu, mengkada siang malam, mengkada pagi petang, pokoknya di antara 7 hari itu ada nanti Israel menjumpai kita. Sebelum itu terjadi, persiapkan 3 perkara tadi. Sedekah jariyah, anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kita, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita pahami, kemudian yang baik sama-sama kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan sebab itu kita mendapat ridha dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada salah dan khilaf, itu semata-mata kebodohan kami pribadi. Kepada guru kami mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha dunia dan akhirat, dan doakan kami juga mudah-mudahan kami juga bisa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kurang lebih kami mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.